Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama Bu Risa. Hari ini kita akan belajar tentang radiasi elektromagnetik. Sebenarnya Bu Risa membaca materi dari Kuiper video yang digunakan pada kelas 12 IPA kurikulum 2013 revisi. Baik, tunggu Bu Risa ya. Bu Risa akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini. Ya, anak-anak, tema kita hari ini adalah radiasi elektromagnetik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak setelah belajar materi ini, anak-anak bisa memahami konsep radiasi elektromagnetik dan pembentukannya, kemudian memahami spektrum gelombang elektromagnetik dan manfaatnya, memahami sumber-sumber radiasi elektromagnetik, memahami manfaat radiasi elektromagnetik, kemudian bahaya radiasi elektromagnetik. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenalin dulu nih, apa konsep radiasi elektromagnetik dan pembentukannya. Anak-anak, ketika kita bicara gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa. Sementara itu, radiasi elektromagnetik merupakan radiasi yang dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik. Nah, menurut Maxwell, gelombang elektromagnetik itu ada teorinya, ya. Yaitu ada 4 teori. Yang pertama, muatan listrik menghasilkan medan listrik yang dinyatakan dengan hukum Gauss. Kemudian magnet selalu memiliki 2 kutub. Medan magnet dihasilkan oleh arus listrik atau perubahan medan listrik yang dinyatakan dalam hukum Ampere. Dan yang terakhir, medan listrik dihasilkan oleh perubahan medan magnet yang dinyatakan dalam hukum Faraday. Ketika kita membahas tentang gelombang elektromagnetik, erat kaitannya dengan perbandingan antara medan listrik dengan medan magnet, yaitu bahwa antara medan listrik dan medan magnet berbanding terbalik, menghasilkan sebuah konstanta yang itu disebut dengan kecepatan cahaya besarnya 3 kali 10 pangkat min 8 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah kita mengenal itu gelombang elektromagnetik, maka kita akan pelajari tentang spektrum dari radiasi elektromagnetik ya. Anak-anak, ada berapa spektrum elektromagnetik yang kamu ketahui? Ya, betul, ada 7 ya. Ada 7. Ya, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio termasuk spektrum elektromagnetik yang panjang gelombangnya paling besar dan frekuensinya paling kecil. Oh iya, tadi Bu Risa lupa. Anak-anak, ketika kita bicara spektrum, kita bicara gelombang, maka ada 2 besaran yang akan selalu mengikuti kita. Yang pertama panjang gelombang dan yang kedua frekuensi. Dan antara panjang dan frekuensi itu saling berbanding terbalik. Ya, kita kembali lagi ke spektrum. Baik, yang pertama tadi gelombang radio. Gelombang radio ini adalah yang memiliki panjang gelombang paling besar dan frekuensi yang paling kecil. Kapan kamu menggunakan gelombang radio? Ketika kamu bermain-main dengan radio yang dipancarkan berbasis antena. Ada gelombang radio, ada gelombang mikro, sedikit lebih tinggi, yaitu dia bergerak di frekuensi 10 pangkat 10 Hz, kemudian panjang gelombangnya 3 mm, di mana ini kita gunakan di teknologi radar. Radar itu adalah pendeteksi objek ketika kamu ya tidak kasat mata. Kemudian ada sinar inframerah. Frekuensi sinar inframerah adalah 10 pangkat 11 Hz sampai 10 pangkat 14 Hz. Dan panjang gelombangnya tentu saja lebih besar sedikit dari sinar tampak. Nah, apa sih manfaat sinar inframerah? Dia sebagai bisa dipakai untuk penyembuhan beberapa penyakit. Kemudian dalam militer juga terdapat digunakan dalam teleskop sebagai pointer. Kemudian juga kalau anak-anak suka menggunakan remote control, ada lampu yang berwarna merah di sekitar remote itu menggunakan konsep dari inframerah. Nah, yang keempat ini namanya cahaya tampak. Kenapa dibilang tampak? Karena cahaya inilah yang bisa dilihat jelas oleh mata kita. Kenapa bisa? Karena frekuensinya berada di antara
10 pangkat 15 Hz dengan panjang gelombang 400 nanometer dan sampai 800 nanometer. Oke, yang kelima adalah sinar ultraviolet UV. Ya, ini adalah dengan frekuensi 10 pangkat 15 Hz sampai 10 pangkat 16 Hz dengan panjang gelombang 10 nanometer sampai 100 nanometer. UV digunakan untuk membunuh kuman, sterilisasi, dan juga sebagai detektor keaslian dokumen kalau dalam dunia perbankan. Ya, selanjutnya sinar X. Sinar X itu frekuensi antara 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz dan panjang gelombang 10 pangkat min 11 meter sampai 10 pangkat min 8 meter. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa sinar X ini memiliki daya tembus yang cukup besar sehingga digunakan sebagai detektor dalam dunia kedokteran, mempotret bagian tubuh kita. Ya, kemudian yang terakhir sinar gamma, spektrum elektromagnetik yang memiliki frekuensi paling tinggi dengan daya tembus yang cukup tinggi, yaitu 10 pangkat 10 Hz hingga 10 pangkat 25 Hz. Lagi-lagi dia memiliki daya tembus yang cukup tinggi sehingga saking tembusnya ya dia punya side effect ya, menyebabkan efek serius seperti mandul, fertilisasi atau kanker. Anak-anak, sekilas tentang spektrum elektromagnetik, Bu Risa harap kamu tidak begitu paham sehingga kamu bisa mencari lagi literasi selanjutnya. Nah, sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.